Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Bayu Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan algoritma clustering. Teori clustering. Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data menurut Tan tahun 2006. Clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering merupakan proses partisi satu set objek ke dalam himpunan bagian yang disebut dan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan satu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti business intelligence, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan security. Cara kerja algoritma clustering yaitu mengelompokkan data ke beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Manfaat cluster merupakan metode yang pertama yaitu merupakan metode segmentasi data yang berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Misalnya segmentasi pasar, marketing dan pemetaan zonasi wilayah. Yang kedua, identifikasi objek dalam bidang berbagai seperti computer vision dan image processing. Konsep dasar clustering. Hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antara kelas. Kesamaan yang dimaksud merupakan pengukuran secara numerik terhadap dua buah objek. Nilai kesamaan antara kedua objek akan semakin tinggi jika kedua objek dibandingkan memiliki kemiripan yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, kualitas hasil clustering sangat bergantung pada metode yang dipakai. Dalam clustering dikenal 4 tipe data. Yang pertama, variabel skala interval, yang kedua variabel biner, yang ketiga variabel nominal, ordinal, dan rasio, yang keempat variabel dengan tipe lainnya. Metode clustering juga harus dapat mengukur kemampuannya sendiri dalam usaha untuk menemukan suatu pola tersembunyi pada data yang sedang diteliti. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengukur nilai kesamaan antara objek-objek yang dibandingkan. Salah satunya ialah weighted Euclidean distance. Euclidean distance menghitung jarak dua buah poin dengan mengetahui nilai dari masing-masing atribut kedua poin tersebut. Syarat clustering menurut Han dan Kemper 2012, syarat sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh suatu clustering adalah yang pertama, skalabilitas. Suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini data dalam jumlah besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, misalnya suatu database tidak hanya berisi ratusan objek, suatu database dengan ukuran besar bahkan berisi lebih dari jutaan objek. Yang kedua, kemampuan analisa beragam bentuk data. Algoritma klasterisasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti data nominal, ordinal, maupun gabungannya. Yang ketiga, menemukan klaster dengan bentuk yang tidak terduga. Banyak algoritma clustering yang menggunakan metode Euclidean atau Manhattan yang hasilnya berbentuk bulat. Padahal hasil clustering dapat berbentuk aneh dan tidak sama antara satu dengan yang lain. Karenanya dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa klaster dengan bentuk apapun pada suatu algoritma clustering. Yang keberapa ya? 4. Kemampuan untuk dapat menangani noise. Data tidak selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya data terdapat yang rusak, tidak dimengerti atau hilang. Karena sistem inilah suatu algoritma clustering dituntut untuk mampu menangani data yang rusak. Yang terakhir, sensitivitas terhadap perubahan input. Perubahan atau penambahan data pada input dapat menyebabkan terjadi perubahan pada klaster yang telah ada, bahkan bisa menyebabkan perubahan yang mencolok apabila menggunakan algoritma clustering yang memiliki tingkat sensitivitas yang rendah.
Sekian video materi clustering yang saya buat. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.